Baik Bapak dan Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu, Ketua dan Pengurus Yayasan Telekomunikasi Nasional. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Infopom Kota Bogor, Bapak Ari Aditya Chandra SPMM. Yang terhormat Bapak dan Ibu Guru SMP Infopom Kota Bogor, staf tata usaha dan karyawan. Yang terhormat Bapak dan Ibu orang tua atau wali dari peserta didik SMP Infopom, khususnya kelas 9 di SMP Infopom ini. Dan yang kami sayangi, yang kami banggakan, putra-putri kita semua, yaitu siswa-siswi kelas 9, kelas 9A ataupun 9B. Alhamdulillahirrahmanirrahim, atas segala nikmat karunia yang telah dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua, yang mana pada hingga saat ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kepada kita semua keberkahannya, limpah sehat terutama Bapak Ibu ya semua. Dan selawat dan salam juga senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarganya, serta insya Allah pada kita semua selaku umat-umatnya. Bapak dan Ibu yang kami hormati, serta anak-anak kita semua yang sangat kita sayangi dan kita banggakan, pada kesempatan ini kami mohon izin Bapak dan Ibu dari kurikulum untuk menyampaikan beberapa informasi-informasi yang berhubungan dengan akhir kegiatan putra-putri kita yang kelas 9, yang mana seperti kita ketahui di bulan Maret April sampai dengan bulan Mei itu anak-anak kita padat sekali kegiatannya Bapak dan Ibu. Jadi mohon untuk sama-sama kita mendoakan mereka, semoga mereka semua sehat semua, amin ya rabbal alamin, lulus 100% dari SMP Infopom dan mendapatkan prestasi yang membanggakan tentunya untuk kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati, di awal informasi ini perlu kami sampaikan adalah dasar hukum dari info yang akan kami sampaikan. Yang pertama adalah berdasarkan dari Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 1 tahun 2021, yaitu tentang peniadaan ujian nasional dan ujian kesetaraan serta pelaksanaan ujian sekolah dalam masa darurat penyebaran coronavirus disease atau COVID-19 yang ditujukan kepada gubernur, bupati, wali kota, termasuk kota kita, Kota Bogor ya, kota tercinta kita, yang alhamdulillah Kota Bogor sudah menerbitkan edaran Bapak dan Ibu ini betul, dan diterbitkan pada tanggal 1 Maret tahun 2021 ya, betul. Ini tentang edaran pelaksanaan ujian sekolah. Ini adalah merupakan acuan dasar kita dalam pelaksanaan ujian sekolah, yang mana seperti kita ketahui bersama bahwa untuk pelaksanaan ujian sekolah Bapak dan Ibu, putra-putri kita nanti akan menghadapi atau akan mengikuti beberapa tahapan, yaitu ada ujian sekolah dalam bentuk praktik Bapak Ibu ya, kemudian juga ada ujian sekolah dalam bentuk tertulis. Nah, formatnya seperti apa dan lain-lain, insya Allah akan kami sampaikan pada informasi ini, yang mudah-mudahan kita semua nanti dapat kolaboratif tentunya Bapak Ibu ya, kita bekerja sama semua, dalam artian pihak yayasan mendukung kami dalam program-program, Bapak Kepala Sekolah dengan kepemimpinannya membimbing kami dalam pelaksanaannya, kemudian orang tua membantu kami di rumah tentunya dalam pelaksanaan nanti ujian sekolah, karena kita tetap menggunakan media online nanti dalam pelaksanaannya, yang mana nanti dalam pelaksanaannya anak-anak kita nanti akan dibimbing secara online oleh kami Bapak Ibu, dan insya Allah kita akan terus berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi putra-putri Bapak dan Ibu di rumah. Nah, ini adalah merupakan dasar hukumnya, dan nanti akan kami lanjutkan dengan teknisnya seperti apa pelaksanaan ujian sekolah itu. Jadi Bapak dan Ibu orang tua di rumah khususnya tidak perlu khawatir nanti ini gimana anak saya gitu kan dalam ujiannya, lulus apa enggak dan lain-lain. Insya Allah dengan doa kita semua, insya Allah kita akan memberikan yang terbaik bagi putra-putri kita semua. Ya baik Bapak dan Ibu serta putra-putri kita yang kami sayangi dan kami banggakan, kita lanjutkan di Bapak Ibu ya, betul. Ya, ini teknis untuk ujian sekolah itu sesuai dengan petunjuk dan arahan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bahwa
Mulai dari pengertian, target, kompetensi yang diujikan dalam bentuk-bentuk yang akan diujikan. Ini adalah merupakan pedoman kita dalam pelaksanaannya. Jadi insya Allah nanti kita sudah menyiapkan beberapa teknis ya untuk pelaksanaan ujiannya, dan insya Allah nanti akan kita mulai tanggal 22 Maret Bapak Ibu ya, sudah mulai itu nanti untuk ujian praktik, kemudian nanti lanjut dengan ujian tertulisnya dan lain-lain. Di sekolah sudah menyiapkan 2 ruang Bapak Ibu. Teknisnya nanti anak-anak kita akan dibagi menjadi beberapa kelompok, ini untuk memudahkan mereka dalam mengerjakan tugas-tugas praktiknya Bapak Ibu ya. Yang mana nanti mereka akan bergiliran ya, bergiliran per kelompok itu maksimal hanya 6 orang ya, 6 orang itu ke sekolah untuk mengumpulkan tugas-tugasnya dalam bentuk portofolio atau dalam bentuk proyek atau dalam bentuk produk, karena kami tetap membutuhkan evidence atau membutuhkan bukti ya, bukti dari hasil pekerjaan mereka dalam bentuk proyek, portofolio atau penugasan lainnya, yang mana nanti mereka akan dibimbing oleh guru-gurunya di sekolah dan kemudian dikerjakan di rumah ya, dikerjakan di rumah. Dan tentunya ini kita tetap mempertimbangkan aspek protokol kesehatan Bapak dan Ibu. Sekolah kami sudah siap untuk menyiapkan beberapa standar kesehatan yang akan kita berikan pelayanan kepada seluruh warga di SMP Infocom. Ya, bentuk format penilaiannya Bapak dan Ibu, punten, ini perlu kami sampaikan ya, bahwa nanti putra-putri kita akan diberikan nilainya itu dalam tiga komponen utama tentunya ya. Ini ada portofolio ya, kemudian ada penugasan, dan kemudian ada penilaian tes tulis atau ujian sekolahnya ya. Nah, ini nanti di portofolio itu bisa dalam bentuk hasil proyek ya, gambar-gambar pengamatan, diagram-diagram, flowchart, grafik dan lain-lain. Kemudian juga ada hasil kerja dalam bentuk audio atau video. Kemudian nanti ada penugasan ya, praktek proyek dan produk ya. Tes tulis dengan komposisi masing-masing 30% untuk portofolio, penugasan 30%, tes tertulisnya 40%. Jadi seluruh anak wajib ikut ya, wajib ikut dalam pelaksanaan ujian praktik dan pelaksanaan ujian tertulisnya ya. Oke. Ini jadi mohon perhatian ini untuk anak-anak sekalian yang kelas 9 khususnya ya, anak sekalian. Ya. Pelaksanaannya ya, ujian praktik dilaksanakan tanggal 22 Maret ya. Jadi setelah PTS anak-anak kita yang kelas 9 itu langsung lanjut 22 Maret sampai dengan tanggal 27. Agendanya sudah dikirimkan ya ke grup masing-masing. Jadi nanti kalian akan diberikan arahan terlebih dahulu. Di tanggal 22 nanti akan diarahkan oleh gurunya PPKN dan Bahasa Inggris apa sih akan diujikan ya. Kemudian bagaimana teknisnya, bagaimana instrumen penilaiannya, itu nanti akan diberikan di hari Senin ya. Ini melalui online tentunya ya, tetap daring ya. Hanya nanti ada beberapa kelompok yang menyesuaikan untuk bisa datang ke sekolah mewakili ya, untuk diberikan yang berupa handout ya, buku pedoman dan lain-lain oleh pihak sekolah. Sudah disiapkan semua oleh pihak sekolah ya. Oke. Nah, untuk ujian praktik dan ujian tulisnya, ujian sekolahnya itu dilaksanakan tanggal 19 April sampai dengan tanggal 24 April. Ya, jadi ini semuanya online semua. Kita menggunakan aplikasi e-learning atau nanti akan menggunakan Classroom dan lain-lain. Kita akan melihat efektivitasnya tentunya ya, efektivitas dan efisiensinya. Jadi untuk ujian praktek ini anak-anak kita kelas 9 diberi waktu 2 minggu ya, 2 minggu pelaksanaannya. Sehingga di sini tugasnya tanggal 22 dikumpulkan tanggal 29 Maret. Ya. Tugas tanggal 23 itu dikumpulkan tanggal 30 Maret. Ini sudah kita bagikan semua ke anak kita semua. Ya, teknisnya sudah kita siapkan semua, Bapak Ibu. Ya. Ya, perlu kami jelaskan juga Bapak dan Ibu, apa sih yang diujikan gitu ya, akan kami berikan contohnya ya. Ya baik Bapak Ibu serta putra-putri kita semua yang kami banggakan dan kami cintai. Ini adalah contoh dari instrumen untuk penilaian tugas baik itu nanti praktik ya, portofolio ataupun nanti project. Nah, ini contoh dari mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Ini hanya contoh saja dulu ya, contoh saja. Misalnya di sini tesnya itu apa? Ya nanti ada lembar kerjanya apa ya.
Nah, nanti ada beberapa petunjuk ya yang harus dikerjakan. Jadi nanti putra putri kita atau anak-anakku sekalian tidak perlu, oh nanti ujian praktek gimana nih gitu kan? Kita kan belum paham dan lain. Nanti ada petunjuknya gitu ya. Ada petunjuknya apa yang harus dikerjakan, apa saja yang harus disiapkan ya. Itu nanti semua ada petunjuknya ya. Jadi tidak akan menjadi beban buat kalian semua. Yang penting itu adalah kalian mampu menciptakan suatu produk, karya atau portofolio atau dalam bentuk apa, project ya, yang bisa dapat dijadikan sebuah hasil ya, hasil atau output dari pasal ujian praktik ini. Ya, oke. Ya, jadi ini nanti sudah ada petunjuk-petunjuknya semua ya, tidak usah khawatir. Ya, jadi ada petunjuk-petunjuknya apa saja yang disiapkan ya. Kalau kalian misalnya di sini indikator menyiapkan alat dan bahan. Nah, kalau kalian itu anak-anak kita ini menyiapkan seluruhnya alat dan bahan yang diperlukan, maka nilainya 3 ya. Ya, kalau memang tidak menyiapkan berarti nilainya 1 ya. Jadi nanti ada instrumen penilaian yang sudah dilengkapi dengan beberapa aplikasi yang bisa memudahkan guru dan kalian semua sebagai peserta nanti dalam ujian untuk bisa melihat langsung berapa nilai kalian ya. Oke. Ya, kembali ke agenda. Jadi ini ada intinya. Kelas 9 itu kegiatannya itu di bulan Maret ini tanggal 22 nanti ya. Kita sudah mulai praktek ya. Sampai dengan tanggal 27. Lanjut terus 1 minggu lagi, ini diselesaikan selama 2 minggu ya pelaksanaannya. Nah, kemudian nanti ada ujian tertulis ya. Ujian tertulis di sini tanggal 19 April sampai dengan tanggal 24 April ya nanti ya. Ini ada susulannya. Mudah-mudahan tidak ada yang menyusul ya. Mudah-mudahan tidak ada yang menyusul, semuanya sehat semua nanti pada saat pelaksanaannya tentunya ya. Nah, jadi itu saja Bapak Ibu sekalian serta anak-anakku yang kami sayangi dan kami banggakan, info-info yang dapat kami sampaikan dalam ujian ini. Semoga kita semua sehat ya. Soal nanti dalam ujian sekolah tertulis itu sebanyak 40 soal pilihan ganda semua ya. Waktunya 90 menit masing-masing pelajaran. Waktu yang cukup ya nanti dalam melaksanakan ujian. Mohon nanti dikerjakan dengan baik. Karena persentasenya untuk ujian tertulis ini ada 40% ya. Untuk penugasan dan portofolio itu masing-masing 30% dalam proyeknya. Jadi ini tolong dimanfaatkan waktu dengan baik dalam pelaksanaannya nanti. Dan mohon bantuannya kepada Bapak dan Ibu di rumah untuk selalu mendukung dan mendoakan kita semua dan anak-anaknya di rumah dalam belajar. Mudah-mudahan mereka dapat melaksanakan tugas-tugas mereka itu dengan baik. Ya, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dalam informasi pada kesempatan hari ini ya Bapak dan Ibu. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat walafiat dalam menjalankan aktivitas. Dan kami mendoakan seluruhnya kepada keluarga besar SMP Infocom, para pengurus Yayasan Telekomunikasi Nasional, ya, kepada Bapak dan Ibu gurunya, kepada orang keluarganya, kepada Bapak dan Ibu orang tua dan anak sekalian sehat semua. Insya Allah kita akan segera bertemu di akhir pandemi nanti. Insya Allah kita saling mendoakan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.